Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita di mana saja kita berada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita juga masih membahas pembahasan tentang tayammum. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dibahas terkait dengan tayammum yaitu kondisi di mana seseorang tidak mendapati air, demikian pula tidak mendapati debu tanah atau tidak bisa menggunakannya. Apa contoh hal ini? Contohnya adalah seperti orang yang ditawan dalam kondisi dia diikat. Ditawan dalam kondisi dia diikat dalam jangka waktu yang begitu lama. Bukan hanya dalam jangka waktu 1 harian, tapi bukan hanya dalam satu waktu sholat, namun 1 harian, sehingga beberapa waktu sholat ini terlewatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang terikat, ya tentunya sulit bagi dirinya untuk bisa menggunakan air, begitu juga menggunakan debu tanah yang suci untuk bisa bertayamum, karena kondisi terikat pada tangan dan kakinya. Sementara dia bisa melihat ya waktu-waktu sholat dan dia mengetahui waktu-waktu sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah orang seperti ini. Ya. Di antara 2 pendapat, satu pendapat mengatakan dia menunda sholat sampai dalam kondisi lapang.
Ya, dalam kondisi dia bisa menemukan salah satu atau bisa menggunakan salah satu dari alat bersuci ini, ya, baik itu air maupun debu tanah yang suci. Demikian. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya dia sholat dalam kondisi seperti itu di waktu masuknya waktu sholat ketika itu dan tidak perlu mengulanginya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Demikian pula para ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan bermadzhab Hambali. Begitu juga Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tentunya ini pendapat yang kuat. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam kondisi contohnya terikat, ya, dan itu masih dalam kondisi sadar. Kondisi sadar. Bukan dalam kondisi pingsan, bukan dalam kondisi tertidur, ya. Dan masih mengetahui waktu-waktu sholat, maka hendaklah sholat dalam kondisi seperti itu semampunya. Ya tentunya sulit ya untuk bisa melakukan gerakan sholat. Jangankan gerakan sholat, ya, untuk memenuhi syarat sahnya sholat saja seperti bersuci, ya, menghadap kiblat, ya, kemudian menutup pakaian yang ternyata bila pakaiannya itu ternyata bernajis, ya, sehingga harus mencari pakaian yang suci kalau seandainya dalam kondisi lapang ketika itu, ya. Jadi ada beberapa kondisi yang syarat-syarat salat ini tidak terpenuhi bagi dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini memerintahkan seorang hamba untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, begitulah ya, termasuk di antara kemudahan dalam ajaran agama kita ini. Ya. Itu melakukan sesuatu itu berdasarkan kemampuan. Ya, melakukan perintah-perintah itu berdasarkan kemampuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 286, Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban, baik itu beban berupa syariat atau beban takdir yang harus ditanggungnya, yang harus dijalani oleh hamba tersebut, maka seluruhnya itu adalah sesuai dengan kemampuan hamba, tidak di luar kemampuannya. Maka ketika itu berdasarkan ayat ini, maka lakukan sesuai dengan kemampuan.
bukan di luar dengan kemampuan. Nah, ketika itu mampu untuk melakukan sholat, setidaknya sholat dalam kondisi darurat seperti itu, karena mungkin terikat, berbaring, atau terpancang di tiang, demikian, ya. Maka sholat ketika itu, sholat dalam kondisi seperti itu, walaupun tanpa terpenuhinya syarat. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin, tidak diterima salat itu tanpa bersuci. Ya, ini dalam kondisi ketika mampu untuk bersuci dan ada alat bersuci. Namun ketika tidak mampu untuk bersuci atau tidak ada alat untuk bisa bersuci, ya, maka ketika itu, ya, berlakulah firman Allah ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, janganlah dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalau tidak salah, ya. Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka datangkanlah darinya, dari perintah tersebut, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala jambin." Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau tak mampu maka dalam kondisi duduk, kalau tak mampu maka dalam kondisi berbaring. Demikian. Ini menunjukkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Ketika tidak mampu untuk bersuci, namun hanya mampu untuk sholat ketika itu, maka sholat ketika itu, ya, sholat ketika itu. Karena ketika itu, itulah kondisi yang paling maksimal bagi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertakwa kepada Allah, ya. Maka jangan dibiarkan kondisi diri tidak sholat, karena ketika itu tidak ada penghalang untuk melakukan sholat. Belum bersuci, maka kondisi kewajiban bersuci ketika mampu bersuci dan ketika ada alat bersuci. Nah, seperti itu, ya, harus dipahami. Jadi kemampuan untuk bersuci, demikian pula ada alat bersuci, maka ketika itu berlakunya kewajiban untuk bersuci, dan ia menjadi syarat bagi sholat, bahkan syarat sah. Tapi namun apabila tidak mampu untuk bersuci dan tidak ada alat bersuci, ya, atau tidak ada alat bersuci, maka ketika itu gugur kewajiban bersuci, maka beralih berikutnya, ya, untuk melakukan ibadah sholat ketika itu. Tak mampu berdiri karena terikat, demikian pula duduk, ya, maka berbaring, dalam kondisi berbaring atau dalam kondisi terikat ketika itu, seperti mungkin terpancang di tiang dan seterusnya, ya, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya seseorang dalam kondisi, seorang beriman dalam kondisi seperti itu, lantas dia pun dicabut nyawanya oleh Allah karena orang yang menawannya mungkin membunuhnya, maka insya Allah Ta'ala dia meninggal dalam kondisi, ya, sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, fahadha qad fa'ala ma fi istita'atihi min as-salah wa saqata anhu ma lam yutiqhu min at-tatahhuri. Orang seperti ini sungguh dia telah melakukan salat sesuai dengan kemampuannya dan gugur darinya apa yang tidak dimampuinya dari bersuci itu. Fahuwa bidzalika muaddi ma umira bihi. Maka dengan hal itu dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa man adda ma umira bihi fala qada alaihi. Dan siapa saja yang telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, maka tidak ada kewajiban mengqada baginya untuk mengulangi salat tersebut. Demikian, ya. Nah, dalil untuk pendapat ini dan yang menguatkan hal ini adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang beliau mengatakan seperti ini, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usaid ibnu Hudayr radhiyallahu anhu anna sami'atun fi talabi qiladatin adalatha Aisyah. Fahadaratis salatu fasallu bighairi wudu'in. Fa'atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lahu fa'anzalat ayatut tayammumi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu beserta dengan pasukannya beberapa orang. Sementara aku mendengar ketika itu, dan tugas tersebut adalah untuk mencari kalung yang dihilangkan Aisyah ketika itu, jatuh ya kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu tiba waktu salat. Kemudian mereka sholat tanpa wudhu karena tidak ada air ketika itu, dan mereka dalam kondisi berhadas kecil bukan hadas besar, maka mereka sholat tanpa berwudhu. Fa'atawun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka setelah sholat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika lahu. Lalu mereka menyebutkan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan kasus di mana mereka salat tanpa berwudu. Fa anzalat ayatut tayammumi, maka turunlah ayat tayammum. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 5882. Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 795. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang menjadi saksi atau menjadi bukti kuat untuk pendapat yang kuat ini, bahwasanya sah salatnya tidak perlu mengulangi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui menyetujui perilaku para sahabat yang dipimpin oleh Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhum ketika ketiadaan air, yang mereka itu melakukan sholat tanpa berwudu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengulangi. Nah, apabila tidak ada debu tanah yang suci untuk bisa dilakukan, seperti kasus tadi kita katakan, dia terikat, tidak bisa pun dia bergerak, jangankan untuk berwudu atau menggunakan air, untuk mengusap keringatnya saja dia tidak bisa karena tangan terikat, kaki juga terikat, Nah, ketika dia tak mampu untuk menggunakan air, begitu juga tidak bisa menggunakan debu tanah yang suci ketika itu, maka orang seperti ini lebih layak untuk
kondisinya sama seperti para sahabat yang dipimpin oleh Usaid bin Hudzair ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu taala alam. Nah, ini pendapat yang kuat. Dan pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban ya ketika itu untuk sholat. Sampai orang seperti ini dia betul-betul mampu dan bisa mendapatkan alat bersuci, ya, baik itu air sehingga bisa berwudu atau mandi kalau dia berhadas besar, wudu kalau dia berhadas kecil, atau bertayamum ketika tidak ada air sehingga dia menggunakan debu tanah yang suci, walaupun ya sudah keluar waktunya. Demikian. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i, dan murid-murid atau ulama-ulama yang berpendapat atau berafiliasi kepada madhab Imam Abu Hanifah, yaitu Hanafi. Demikian, ya. Ini pendapat yang wallahu ta'ala alam bisa dikatakan kurang kuat, ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang tadi baru kita sebutkan, bahwasanya ya melakukan perintah sholat itu sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu lagi mengulangi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, ya, pembahasan yang singkat tapi insyaallah ta'ala sangat bermanfaat bagi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang pembahasan tentang niat tayamum, ya, yaitu masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang diwajibkan dalam tayamum. Insyaallah ta'ala kita akan bahas di waktu berikutnya. Nah, saat ini kita akan masuki sesi soal jawab, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, untuk bulan Ramadan baik, ini ada pertanyaan, ya, yang tadi kita lewati, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, dari Waluyo, Bengkulu. Tanya Ustadz, yang pertama, apakah apabila sudah adzan kemudian sholat wajib sendiri, apa harus pakai iqomat? Baik, pertanyaan kedua, apa benar jika belum berangkat haji, belum sempurna rukun yang kelima, sebab dari sisi ekonomi kurang mampu? Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Waluya di Bengkulu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada antum sekeluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan pertama, ya, sudah azan kemudian sholat wajib sendiri, apakah harus pakai iqamah? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingatkan bahwasanya seorang laki-laki, ini bila laki-laki, karena yang bertanya adalah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, maka termasuk di antara syariat sholat fardunya adalah di tempat dikumandangkannya adzan, yaitu di masjid tentunya, ya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin." Siapa saja yang mendengarkan seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Di antara udurnya adalah sakit, ya, hujan, demikian, lumpuh. Ya, lumpuh tidak ada yang bisa membimbingnya, ya, atau mengangkatnya ke masjid. Nah, demikian. Nah, ini tentunya ya dispensasi, ya, keringanan bagi dirinya untuk sholat di rumah, demikian, ya. Ya, coba bayangkan, ya, seorang yang buta saja itu tidak diberi dispensasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Ada seorang buta yang datang kepada Nabi SAW lalu meminta kepada beliau untuk diberikan dispensasi sholat di rumah. Awalnya beliau memberikan, Nabi SAW itu memberikan kepada orang buta itu. Lalu ketika hendak berbalik pergi orang buta ini, Rasulullah bertanya, "Atas ma'un nida, apakah engkau mendengarkan seruan azan?" Orang tadi mengatakan, "Na'am," iya. Orang buta tadi mengatakan iya. Apa kata Rasulullah? "Fala idzan," kalau begitu tidak boleh. Ya, dicabut kembali. Ya. Dalam yang lain sebut fa'ajibhu, penuhi, demikian, dicabut kembali. Nah, seperti itu. Lah kita ini tidak buta, ya, matanya. Lalu dispensasi apa yang mau diberikan? Ya, demikian. Ya, itu karena buta hatinya barangkali. Tapi saya berbaik sangka bahwasanya saudara kita Waluya, saudara Waluya ini mungkin bertanya untuk kondisi laki-laki yang sakit, ya, atau ada penghalang untuk ke masjid, atau barangkali ini adalah seorang wanita. Apakah harus ada iqamat? Jawabannya ya, ada iqamatnya, ya. Itu termasuk hal yang disyariatkan, demikian. Ya, termasuk disyariatkan untuk lakukan iqamat, ya, walaupun salat sendirian, demikian. Baik, pertanyaan yang kedua, seseorang yang belum berangkat haji, ya, apakah belum sempurna rukun Islam pada dirinya sementara dia tidak mampu? Maka jawabannya, ya, tidak ada kewajiban atas seseorang bila orang tersebut dalam kondisi tidak mampu, ya, karena kita diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian, ya, dengan sebuah perintah, maka datangkanlah, ya, dari perintah itu semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim, demikian. Nah, seperti itu. Dan khusus untuk berangkat haji, Allah ini pun kaitkan dengan kemampuan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97 kalau tidak salah, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Kemampuan, ya, syarat kemampuan ini itu tercakup, ya, 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan dari sisi finansial, yaitu harta. Jadi ada harta untuk keberangkatan. Begitu juga bekal yang dibawa dalam perjalanan dan bekal selama sampai di tujuan, begitu juga bekal atau biaya untuk kepulangan.
Ya jangan sampai ya ada bekal atau ada biaya untuk keberangkatan tapi tidak ada bekal untuk ya makan selama perjalanan atau selama sampai di sana di tujuan atau ketika kembali. Demikian. Ini harus ada ya. Jadi kalau bahasa kita PP pulang pergi itu harus ada biayanya. Dan juga termasuk biaya dari orang yang kita tinggalkan, yang itu merupakan kewajiban bagi kita untuk menafkahinya. Jadi kalau seandainya cuma ada biaya keberangkatan sampai pulang tapi tidak ada biaya untuk orang yang ditinggalkan, yang itu merupakan kewajiban, tidak boleh. Itu belum mampu namanya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Disia-siakan tidak boleh. Bahkan jangankan begitu, hutang saja itu wajib untuk dipenuhi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Menurut pendapat sebagian ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama untuk syarat kemampuan, yaitu mampu dari sisi finansial. Ya. Finansial selama keberangkatan, selama sampai di tempat tujuan, begitu juga ya finansial biaya untuk kembali, begitu juga orang yang ditinggalkan. Selama waktu ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dari sisi fisik. Ya, kesehatan, ya, kemudian begitu juga kemampuan untuk bisa tegak, ya, berjalan, ya, demikian. Kemudian yang ketiga adalah ya kemampuan dari sisi keamanan, yaitu keamanan dalam negeri, keamanan juga dalam perjalanan, keamanan juga ketika sampai di tujuan, tempat tujuan. Ya bagaimana bisa contohnya untuk melakukan perjalanan safar sementara mungkin wilayah untuk keberangkatan itu tidak aman. Atau aman dalam negeri tapi perjalanan ini tidak aman. Contohnya wilayah manapun itu sedang sedang wilayah konflik perang. Ya kalau ada pesawat yang lewat itu bisa ditembak. Begitu juga kalau ada kapal-kapal lewat lautan itu lewat itu akan dirampok atau dirompak atau ditembak begitu. Nah, ini berarti tidak aman dalam perjalanan. Begitu juga naudzubillah min dzalik bila ternyata ya tempat tujuan itu tidak aman. Ya seperti Mekah Madinah ketika sedang bergejolak ya. Nah, konflik seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Demikian ya. Nah, ini dia 3 syarat kemampuan seperti itu, ya. Ya kalau satu saja finansial itu tidak mampu, ya berarti tidak ada kewajiban ketika itu. Maka tidaklah dikatakan orang itu adalah orang yang tidak sempurna rukun Islamnya pada dirinya, tidak tidak demikian. Yang tidak sempurna rukun Islam pada dirinya adalah apabila dia mampu untuk melakukannya, namun dia tidak melakukannya. Nah, terpenuhi syarat mampu bagi dirinya, namun dia tidak melakukannya, maka yang seperti ini yang tidak sempurna rukun Islam pada dirinya. Ya wallahu taala alam. Afwan wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih afdol, sedekah subuh atau nabung untuk haji dan umroh? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin sedikit meluruskan tentang sedekah subuh ya. Sesungguhnya ya sedekah subuh ini bukanlah terlarang, akan tetapi butuh diluruskan pemikiran apabila mungkin orang menganggap
sedekah subuh itulah sedekah yang benar, bukan sedekah ketika di siang hari atau di malam hari. Kita katakan bahwasanya sedekah di siang hari itu sama sedekah dengan ya di pagi hari. Begitu juga sedekah di malam hari itu sama sedekah ketika di subuh hari. Sama bila memang sama-sama ya nilainya. Ya, sama nilainya. Tapi mungkin dari sisi keikhlasan, nah ini bisa jadi menjadi lebih utama. Yang paling ikhlas itu yang lebih utama. Demikian ya. Supaya jangan mengira bahwasanya sedekah subuh lah ini yang sesungguhnya yang benar, bukan sedekah di waktu pagi, di waktu siang atau di waktu malam. Ini kurang tepat ya. Sebenarnya sedekah subuh adalah sedekah yang menginginkan pahala segera dan untuk mendapatkan doa malaikat. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang maknanya adalah apabila seorang hamba ya masuk waktu subuh, maka turun dua malaikat. Ya, yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah. Yang lain mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Nah demikian, nah seperti itu. Jadi ketika bersedekah di waktu subuh, karena malaikat itu memang turun, ya, maka ketika seseorang dia bersedekah, maka dia segera untuk mendapatkan doa malaikat tersebut. Bukan berarti orang yang bersedekah di waktu siang atau malam hari tidak mendapatkan doa malaikat ini ya. Ya demikian ya. Karena maksudnya adalah turunnya malaikat itu di waktu pagi. Dua malaikat itu. Lalu dia mendoakan terus. Kalau yang segera bersedekah maka didapatkan apa? Doa kebaikan dari malaikat tersebut agar diganti, bahkan diganti lebih baik. Kalau yang pelit sampai akhir hari, sampai waktu malam, ya seterusnya sampai berganti waktu berikutnya sampai orang itu sama sekali ya pelit, betul-betul tidak memberi, maka orang ini mendapatkan doa malaikat yang satu lagi, yaitu kehancuran. Demikian ya. Baik, mana yang lebih afdol? Ya, sedekah, lebih tepatnya mungkin saya katakan sedekah saja ya, atau nabung untuk haji dan umrah. Maka saya katakan ya, jika mampu untuk melakukan kedua-duanya, maka ini lebih afdol. Ya, itu lebih afdol. Ya, semua kebaikan jalan-jalannya itu kita jalani, kita penuhi, insya Allah ta'ala itu yang lebih afdal. Walaupun mungkin sedikit, tapi rutin demikian. Ya, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Hadis riwayat Bukhari. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling continue walaupun dia sedikit. Namun apabila tidak bisa, harus salah satu, maka dipilih yang paling prioritas, yang paling wajib. Kalau di antara wajib dengan wajib, maka yang paling tinggi kewajibannya. Kalau antara wajib dengan sunat, maka yang wajib daripada yang sunat. Bila di antara sunat satu dengan yang lainnya, maka cari yang muakkadah, sunat yang dia muakkadah ketimbang yang ghairu muakkadah. Demikian. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini mana lebih afdal? Maka tentunya yang lebih afdal adalah haji, karena wajib. Haji itu wajib. Ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah yang wajib bagi manusia adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Jika mampu menempuh perjalanan ke sana, memenuhi syaratnya dari sisi finansial dengan cara nabung, maka nabung. Demikian ya, maka nabung demikian ya. Nabung. Begitu juga umroh. Ya, umroh ya. Itu satu pendapat mengatakan wajib, pendapat yang lain mengatakan sunat. Pendapat yang tepat adalah
wajib bila digabungkan dengan haji tamattu', demikian. Maka umrahnya diwajib. Baik, maka dahulukan untuk nabung haji dengan umrah, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, saya dan suami daftar haji bareng karena peraturan pemerintah terkait batasan umur. Suami saya tidak berangkat dan saya berangkat haji sendiri tanpa mahram. Nah, bagaimana Ustaz dengan haji saya karena keterbatasan ilmu agama? Apakah haji sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hal ini belum terjadi, maka bisa diusahakan adalah dengan cara bila belum terjadi haji tanpa mahram ini, sementara ada kuota untuk sang suami, bisa dialihkan kepada mahram yang lain. Ya, mungkin bisa melakukan negosiasi kepada pihak Kemenak untuk bisa dicarikan mahram pengganti, yaitu dari sang suami, ya. Nah, seperti itu. Barangkali bisa anak laki-laki atau menantu laki-laki, ya. Atau barangkali saudara laki-laki. Nah, demikian. Baik, ini bila belum terjadi. Kemudian apabila sudah terjadi, maka menurut pendapat yang kuat adalah sah hajinya, namun berdosa, ya. Sah haji seorang wanita yang berangkat haji tanpa mahram, namun dia berdosa, demikian. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama wanita itu ada mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berdiri, ya Rasulullah, ya, inna zaujati kharijatan, ya, hajjatan, sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji. Wa inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada, sementara aku sudah dicatat atau tercatat dalam peperangan ini dan itu, sehingga tidak bisa ngikuti. Apa kata Rasulullah? Intaliq fa hujja ma'imratik, ya, pergilah berhaji bersama dengan istrimu, demikian. Ya, ini artinya kewajiban bagi laki-laki untuk menemani mahram istri, demikian, ya. Dan tidak boleh bagi seorang wanita bersafar tanpa mahramnya, demikian. Sampai-sampai, ya, laki-laki yang tadi mau perang, yaitu merupakan juga syariat yang besar, yang agung, ternyata dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dibatalkan, ya, oleh Rasulullah untuk melakukan perang, malah diperintahkan untuk menemani istrinya yang berhaji, demikian. Nah, begitu. Ya, jadi sah hajinya bagi wanita yang dia berangkat haji tanpa mahram, namun dia berdosa. Nah, oleh karenanya barangkali kalau sudah ini terjadi, maka banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintakan kepada Allah agar diterima, ya, hajinya tersebut dan amal-amal yang lainnya. Saya memohon kepada Allah agar Allah menerima, ya, amal ibadah haji ibu yang bertanya ini, demikian pula amal-amal kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mari kita berdonasi untuk membangun, turut serta membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nilai proyeknya sekitar 41 miliar. Kita punya peluang yang besar untuk bisa terlibat dalam proyek akhirat ini.
Mari kita miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir ya selama digunakan, dimanfaatkan insyaallah taala. Dan sekecil apapun yang kita sisihkan, yang kita berikan ya untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan membangun rumah kita di surga. Ya, semoga kita termasuk orang yang mengambil bahagian dalam hal ini. Mari ya kita berdonasi ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.